Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan negara. Terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hakikat negara dan kedaulatan negara dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sistem pemerintah negara Republik Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep pembagian kekuasaan Indonesia dengan benar. Seperti itu. Jadi nanti di sini bab pertama ini akan ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu sekarang kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan. Kalau kalian tahu, kekuasaan ini sudah sering kalian dengar. Nah, apa yang Anda ketahui tentang kekuasaan ini? Nah, pengertian dari kekuasaan itu sendiri yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya, ketika kita pembelajarannya di dalam satu ruangan atau di dalam satu kelas, kekuasaan tertinggi itu di tangan siapa kira-kira? Di tangan guru, ketua, atau siswa. Kalian tentukan ada 3 pilihan tadi, ada guru, ketua, dan siswa. Jadi ketika jam pembelajaran, kekuasaan tertinggi berada pada guru, kekuasaan tertingginya. Tetapi ketika tidak ada guru, berarti kekuasaan tertinggi ada di ketua kelas kalau di dalam satu ruangan tersebut. Jadi semisal saya mengejar di kelas kalian, jadi saya menginginkan si A mengerjakan tugas di depan kelas. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan melakukannya atau tidak? Pasti kalian akan melakukannya. Karena siapa? Karena yang memerintah kalian adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Seperti itu. Contohnya di sini yang pertama yaitu guru mempunyai kekuasaan terhadap peserta didik. Semisal guru masuk ke kelas, kelasnya kotor, guru bilang seperti ini. Silakan menyapu yang piket pada hari ini. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan mengerjakannya. Ya atau tidak? Iya. Sebaliknya, contoh yang kedua, ketua RT mempunyai kekuasaan di lingkungan masyarakat. Kalau ketua RT mempunyai kebijakan setiap hari Jumat silahkan bersih musola, yang artinya setiap hari Jumat masyarakatnya pasti membersihkan musola di sekitarnya. Ya atau tidak? Iya, karena yang mempunyai kekuasaan tertinggi di masyarakat itu yaitu ketua RT. Seperti itu. Selanjutnya, kekuasaan ini dibagi menjadi 2. Pendapatnya John Locke sama pendapatnya Montesquieu. Nah, teori John Locke itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau yang teori Montesquieu juga dibagi 3, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini yang membedakan hanya ada di federatif dan yudikatif. Menurutnya Montesquieu, federatif itu sudah termasuk di yudikatif. Seperti itu. Di sini legislatif ini yang melaksanakannya adalah MPR, DPR,
dan DPRD. Sedangkan eksekutif yaitu presiden dan wapres. Kalau yang yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KKY. Selanjutnya, kekuasaan yang digunakan oleh negara Indonesia. Kira-kira kekuasaannya menggunakan teorinya siapa? Teorinya John Locke atau teorinya Montesquieu? Nah, yang digunakan oleh bangsa kita yaitu teorinya Montesquieu atau biasanya disebut dengan trias politika, yaitu ada 3, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau kalian mau mengingat membedakan teori Montesquieu dan teori John Locke itu biasanya saya menggunakan awalan atau singkatan. Kalau menurutnya Montesquieu itu kan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berarti bisa disingkat dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu kalau yang menurutnya teori Montesquieu. Kalau yang menurutnya teori John Locke itu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Berarti apa? Left sama le. Kalau le Montesquieu, kalau left punyanya John Locke, seperti itu. Semoga jelas penjelasan saya kali ini. Selanjutnya, di sini ada konsep pemisahan dan konsep pembagian kekuasaan. Di sini ada pembedanya antara konsep pemisahan dan konsep pembagian kekuasaan. Kita bahas terlebih dahulu yang konsep pemisahan. Konsep pemisahan biasanya diartikan kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Jadi di sini terpisah-pisah. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama yang lainnya. Jadi ketika lembaga tersebut terpisah, maka tidak ada koordinasi di dalamnya atau kerjasama di dalamnya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri, seperti itu. Kalau yang pembagian kekuasaan, mekanismenya kekuasaan tadi kan dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi kalau pembagian ini dia tidak dipisah-pisah. Berarti di dalam pembagian kekuasaan ini berarti masih ada yang namanya kerja sama. Itu jelas ya. Kalau pemisahan itu dipisah-pisah bagiannya, di mana tidak ada yang namanya koordinasi ataupun kerjasama di dalamnya. Kalau yang pembagian kekuasaan itu dibagi-bagi di beberapa bagian, tetapi dia masih melaksanakan yang namanya kerjasama, seperti itu. Selanjutnya, konsep kekuasaan negara. Negara Indonesia ini sudah menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Jadi Indonesia ini lebih memilih pembagian kekuasaan, berarti tidak dipisah-pisah di dalamnya. Yang memungkinkan kerja sama di dalamnya, seperti itu. Jadi pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Kalau yang secara horizontal itu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara sederajat. Itu. Tetapi pembagian kekuasaan ini mengalami pergeseran setelah adanya amandemen. Jadi yang awalnya ini ada 3, yudikatif,
legislatif, dan eksekutif sekarang menjadi 6 kekuasaan. Jadi ada tiga tambahan lagi, yaitu kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Seperti itu. Yang selanjutnya secara vertikal itu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan dalam pemerintahan. Tuh. Kita bahas satu persatu. Kekuasaan horizontal. Di sini tadi ada 6. Kita bahas yang pertama, kekuasaan konstitutif, di mana kekuasaan ini untuk mengubah dan menerapkan undang-undang. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh MPR yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara. Yang megang siapa? Yang megang yaitu presiden. Nah, hal ini sudah terdapat dalam pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Siapa yang memegang kekuasaan ini? Yaitu DPR. Itu sudah terdapat dalam pasal 20 ayat 1. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau biasanya disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sudah diatur dalam pasal 24 ayat 2. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang menjalankan yaitu BPK. Hal ini sudah terdapat dalam pasal 23 ayat 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Hal ini sudah terdapat dalam pasal 23D. Itu yang kekuasaan vertikal. Selanjutnya yaitu kekuasaan horizontal. Kekuasaan horizontal ini sudah diatur dalam pasal 18 ayat 1, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan daerah itu dibagi menjadi dua yang disebutkan tadi, yaitu ada provinsi dan kabupaten ataupun kota, seperti itu. Nah, pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat, seperti itu. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.